変身。 Halo, bertemu dengan saya kembali pada pembahasan Kamen Rider, dan kali ini kita akan membahas Kamen Rider ke-6 di era Reiwa. Dia adalah Kamen Rider Gafu yang bertemakan permen dan makanan ringan. Mau tahu seperti apa? Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gafu episode 1 yang berjudul Okashina Kamen Rider. Sebelumnya, sang MC atau protagonis di series ini bernama Souma. Jadi cerita diawali di suatu tempat seperti markas yang terdapat logo dari Stomach Family. Di tempat itu Souma lari dari kejaran agen Stomach yang mengejarnya sampai dia membuka pintu yang membawanya ke tempat yang dipenuhi oleh pintu dan beberapa tangga yang mengarah ke beberapa pintu yang sekilas mirip dengan perpustakaan milik Philip di Kamen Rider Double konsepnya. Di sana Souma dikejar dan diserang oleh agen organisasi Stomach Family sampai dia berhasil kabur lagi dengan memakai pintu kemana saja yang membawanya ke Tokyo. Ternyata pintu yang dia buka terhubung dengan pintu pesawat terbang yang melintasi Tokyo Tower di malam hari. Sebelumnya desain dari agen Stomach Family lumayan keren. Saya jadi ingin mencoba cosplay jadi salah satunya. Kembali ke Souma, keesokan harinya dia ditemukan bocil di pantai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Jadi, bocil ini bernama Hajime. Hajime bingung mau melakukan apa karena dia bingung mau menghubungi polisi atau ambulan karena Souma tidak memperlihatkan tanda kehidupan sampai perut Souma berbunyi karena lapar. Sedikit info, kemungkinan Souma ini terjatuh di pantai Odaiba, karena cuma pantai itu yang dekat dengan Tokyo Tower, yang sebenarnya tidak dekat banget sih. Setelah Souma sadar, dia langsung menanyakan apakah punya makanan kepada Hajime. Akhirnya Hajime membawa Souma ke tempat persembunyian Hajime. Dalam perjalanan Souma menanyakan apa yang dibawa Hajime, apakah itu makanan. Hajime menjawab itu adalah kerang yang akan dia berikan kepada ibunya. Jadi ibu Hajime lagi kerja ke luar negeri dan akan pulang hari ini. Kembali ke Souma dan Hajime, saat akan menyeberang jalan di penyeberangan jalan yang lampu pejalan kakinya sudah menyala hijau. Tiba-tiba datang truk kun akan menabrak Hajime. Spontan Souma menolongnya dengan melindungi Hajime dari truk kun. Membuat truk kun menabrak Souma, tetapi malah truk itu yang remuk dan membuat pas sopir dan temannya terpental keluar kaca depan. Hal ini bisa terjadi karena si sopir dan temannya lagi berbincang saat mengendara membuatnya tidak melihat rambu. Untungnya mereka berdua ditangkap Souma, jadinya tidak sampai terlempar jauh dari truk mereka. Karena hal itu, pas sopir dan temannya menjadi mematung karena shock. Jujur saya saat nonton pertama kali ngakak melihat adegan ini. Sekarang kita berpindah ke calon secondary rider kita, yaitu Kamen Rider Valen, yang bernama Hanto Karakita, sementara kita panggil Valen saja agar tidak bingung. Dia sedang mencari informasi tentang monster karena dia sepertinya bekerja sebagai penulis, tetapi masih belum bisa dipastikan dia bekerja sebagai penulis beneran atau cuma alibi. Di sini dia bertanya kepada ibu-ibu yang bernama Keiko Shirakabe. Valen dengan pedenya menanyai Bu Shirakabe tentang suaminya yang menghilang 6 bulan lalu. Mendengar itu Bu Shirakabe menjadi cemas dan menanyakan apakah ada informasi tentang suaminya. Sayangnya kedatangan Valen bukan untuk memberitahu keberadaan suami Bu Shirakabe melainkan untuk menanyakan apakah pernah melihat monster yang seperti dia gambar. Mendengar itu Bu Shirakabe menjadi marah dan segera pulang. Lalu datang guru atau atasan dari Valen. Dia adalah Soshi Shiotaani. Mereka berdua sedang menyelidiki kasus tentang orang-orang yang hilang karena monster. Setelah tidak mendapatkan apa-apa, Valen lanjut berkeliling untuk mendapat berita atau informasi tentang kasus ini. Kembali ke Souma dan Hajime, setelah kejadian itu,
Souma dan Hajime menuju ke markas rahasia Hajime untuk memberikan beberapa camilan kepada Souma yang kelaparan. Hajime lalu memberikan Souma gumi atau permen jelly. Seketika Souma memakannya dan merasakan rasanya yang enak. Setelah itu dia mencoba permen loli dan tiba-tiba perutnya terasa ada sesuatu yang keluar. Dan itu adalah gochizo, jadi makanan yang dimakan Souma akan keluar lewat belt yang berbentuk mulut di perutnya dalam bentuk gochizo. Nama dari mulut di perutnya adalah gafu, jadi nama gafu itu berasal dari organ berbentuk mulut yang ada di perut para Granute. Jadi belt Kamen Rider Gafu itu bukan alat atau mesin, tetapi organ atau tubuh dari Souma itu sendiri. Souma lalu memperlihatkan gafunya ke Hajime yang membuat Hajime takut dan mengatakan apakah itu memakan manusia dan Souma bilang tidak makan. Bohong. Yang bener. Belum sampai Hajime memahami apa yang dijelaskan Souma, ayahnya menelpon Hajime, katanya ibunya sudah pulang. Seketika saya kepikiran di zaman sekarang bocil aja sudah bawa handphone kemana-mana. Mendengar ibu Hajime sudah pulang, Hajime segera pulang ke rumah dan berpesan agar Souma merahasiakan identitasnya kepada publik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu Souma yang di markas rahasia Hajime menghabiskan semua makanan ringan yang ada di meja dan mengingat perkataan ibunya tentang larangan untuk memakan manisan apapun yang terjadi. Entah yang dimaksud ibu Souma itu manisan di bumi atau manisan di dunia Souma. Ibu Souma sendiri bernama Michiru Inoue yang berasal dari bumi yang berarti dia murni manusia tanpa memiliki gafu di perutnya. Meanwhile, in our universe, с нами пельмешки. Ням-ням. Лучше сосисочка. Sekarang kita berpindah ke musuh dari serial ini. Yang diperlihatkan pertama adalah Granutehon yang diperankan oleh Jin Katagiri dalam human formnya. Sebelumnya Om Jin sendiri pernah main di Kamen Rider Double sebagai Ikari sang Dopan Kecoa. Di seri Gafu dia berperan sebagai Granutehon. Jadi Granute ini adalah ras monster yang memiliki mulut di perutnya yang disebut dengan Gafu dan Souma sendiri juga adalah Granute, jadi Souma bukan manusia. Di sini kita panggil saja Om Jin. Dia sedang memberikan beberapa manusia yang dia rubah menjadi lempengan yang dililit oleh lidah dan diberikan kepada agen Stomach Family untuk ditukar dengan sebuah jelly dari Stomach Family yang dimana Om Jin sangat menyukai jelly ini. Tetapi saat ingin lebih, sang agen telah menghilang. Untuk fungsi dari jelly Stomach Family ini masih belum dijelaskan. Apakah sekedar makanan atau sebagai energi untuk ras Granute? Semoga kedepannya segera dijelaskan. Setelah dari sana Om Jin segera memakan jeli itu lewat mulut atas dan dari gafunya juga. Setelah itu dia berburu manusia lagi. Untuk manusia yang dia buru sepertinya tidak sembarangan manusia. Dia lebih memilih orang yang bahagia dan sialnya Hajime bertemu dengan Om Jin dan menjadi incaran Om Jin. Hajime diikuti Om Jin sampai ke tempat penyimpanan kontainer kargo. Om, mau ngapain Om? Buka caranya. Jangan Om. Saat akan ditangkap Om Jin, Hajime diselamatkan oleh Souma. Karena apa? Karena kerang Hajime ketinggalan di markasnya dan dibawa Souma sekarang untuk diberikan ke Hajime. Tapi entah bagaimana Souma bisa menemukan Hajime, masih menjadi misteri. Om Jin yang marah menggertak mereka akan membawa mereka ke pabrik permen. Yang membuat saya kepikiran, apakah manusia yang ditangkap dijadikan permen atau manisan oleh Stomach Family seperti permen jelly yang dimakan Om Jin tadi? Akhirnya, Om Jin memperlihatkan wujud aslinya, jadi human form Om Jin bukanlah wujud aslinya, melainkan wujud samaran yang bisa digunakan dengan memasukkan item berbentuk permen mulut ke gafu milik Om Jin. Saat Om Jin melepas item itu, dia berubah menjadi bentuk aslinya yaitu Granutehon. Melihat Om Jin berubah, Souma memperkenalkan dirinya yang juga seorang Granute dengan memperlihatkan gafu miliknya. Melihat gafu merah Souma, Om Jin jadi terheran, mungkinkah gafu yang normal malah yang seperti milik Om Jin?
Setelah itu Souma memulai serangan, tetapi dengan mudah dipukul balik Om Jin. Seketika Souma teringat kenangan pahitnya saat dia tidak bisa melindungi ibunya yang dirubah menjadi lempengan yang dililit lidah. Souma menjadi trauma sedangkan Om Jin akan menangkap Hajime. Dengan membulatkan tekad, Souma memberanikan dirinya dan melawan Om Jin. Tetapi dengan human formnya, Souma tidak bisa apa-apa. Sampai muncul para Gochizo hasil ngemil jajan di markas rahasia tadi. Para Gochizo ingin Souma memakan Gumi Gochizo tetapi Souma malah mau memakannya lewat mulutnya, membuat Popin Gumi Gochizo menangis. Akhirnya para Gochizo lainnya memberikan isyarat harus memakan Gochizo lewat Gafu Souma. Dengan begitu Souma berhasil berubah menjadi Kamen Rider Gafu. Untuk perubahannya Souma seperti di dalam bungkus permen gumi dengan berbagai warna permen gumi di dalamnya. Dan saat menekan tombol pop-up Gochizo, permen gumi tadi diserap Gafu Souma dan berubah menjadi armor ungu dari Kamen Rider Gafu. Untuk bentuk Kamen Rider Gafu Popin Gumi sangat simpel dan armor guminya seperti transparan yang ada di bagian dadanya. Saat armor guminya diserang, akan seperti tekstur dari gumi yang kenyal dan armornya bisa hancur saat terkena damage. Dan cara untuk memperbaiki armornya hanya dengan cara dia memakai Gochizo yang sama lagi, maka akan meregenerasi seperti sedia kala armor yang hilang tadi dan cara ini bisa dilakukan terus-menerus selama masih ada Gochizo yang Souma miliki. Saat bertarung pun para Gochizo masih mengikuti Souma di bawahnya sambil memungut serpihan armor dia yang lepas untuk dimakan para Gochizo yang sejenis dengan armornya. Saat di pertengahan pertarungan muncul Ibu Hajime mencari Hajime dan takut melihat Souma dan Om Jin yang dalam bentuk Granute dan Kamen Rider karena seperti monster. Dan Souma sendiri tahu nama Hajime juga dari ibunya Hajime yang menyebut nama Hajime di sini. Setelah Hajime dan ibunya pergi, Souma menjadi lebih serius melawan Granute Hound. Dari dalam Gafu Souma muncul senjata yang bernama Gafu Gablet, sebuah pedang dengan sebuah pelontar di atasnya, mirip senjata Go Onjet. Oh my god! Dengan pedang itu dia membuat Granute Hound kewalahan dan saat melakukan finisher dengan Gafu Gablet yang ditaruh Popin Gumi Gochizo di atasnya yang menaiki motor. Saat dilontarkan, ternyata tidak berdampak apa-apa dan Popin Gumi Gochizo malah nangis. Di momen ini saya sempat ngakak melihat kelakukan Popin Gumi Gochizo. Granute Hound yang merasa dipermainkan marah dan melemparkan sebuah kontainer ke Souma. Dan pada momen ini, seperti referensi dari episode 101 saat Aruto dalam mode 01-nya melewati bis dari dalam. Meanwhile, in our universe. Sedangkan Souma melewati bagian dalam dari kontainer ini. Setelah itu Granute Hound berubah menjadi mode beast atau mode hewannya dan lari mencari mangsa lain. Untuk mengejar Granute Hound, Frokan Gochizo meminta Souma memakannya. Setelah dimakan muncul sebuah motor raksasa bernama Frokan Bugi, yang dimana motor ini bisa menembakkan projectile permen. Dengan Frokan Bugi Souma mengejar Granute Hound dan adegan kejar-kejarannya memakai CGI yang bagus. Seketika saya teringat episode 2 atau 3 Saber saat mengejar Megiddo semut kalau tidak salah di Wonderworld. Saat pengejaran itu si Valen masih mengikuti Bushirakabe dan pengejarannya terhenti saat dia melihat sekilas ada monster yang kejar-kejaran. Apaan tuh? Kembali ke Souma, setelah kejar-kejaran yang epik, akhirnya Granute Hound dapat dihentikan dan kembali ke bentuk monster biasanya. Oh iya, berbeda dengan Gochizo yang dijadikan form, Frokan yang menjadi Frokan Bugi tadi kembali menjadi Gochizo karena memang tidak dimakan Souma, cuma dirubah menjadi motor. Kembali ke Souma dan Om Jin yang terjadi adu cekcok yang dimana Om Jin tidak menyangka ada orang dari ras Granute yang menentang tindakannya sedangkan Souma ingin menghentikan Om Jin yang ada hubungannya dengan camilan gelap dan Souma juga pernah berhubungan dengan camilan gelap ini kata dia.
Kemungkinan itu ada hubungannya dengan adegan di awal episode tadi. Jadi nama jelis Tomak Family adalah camilan gelap, kita sebut itu saja sementara. Saat adu cekcok tadi muncul Gochizo power up bernama Kikin Gumi yang saat dipakai Souma, membuat kaki kanannya menjadi besar ditutupi gumi Kikin Gumi berwarna oranye yang dia gunakan untuk melakukan finisher Rider Kick bernama Kikin Gumi Kick. Setelah menerima serangan itu Granite Hound dapat dikalahkan. Sementara Kikin Gumi menghilang, arwahnya terbang. Setelah kejadian itu Souma menulis pesan kepada Hajime yang intinya berterima kasih telah memberinya makanan dan berjanji tidak akan mengungkapkan kalau dirinya monster. Hajime yang membaca surat itu menjadi sedih dan marah. Sedangkan Souma malah keliling kota dengan menaiki Frokan yang berubah menjadi motor. Ternyata Frokan Gochizo ini dapat berubah menjadi motor lain selain Frokan Buggy, dan akhir dari cerita ini, Souma pingsan lagi dan ditemukan seseorang di taman. Orang ini adalah Sachika Amane yang akan menjadi heroin di series ini ke depannya, kemungkinan, dan episode 1 Kamen Rider Gafu berakhir. Untuk preview episode 2 berjudul Shiawase Zakuzaku Chips atau Kebahagiaan Zakuzaku Chips, yang di episode 2 akan memperkenalkan kita pada anggota Stomach Family serta akan menjadi debut dari Zakuzaku Chips form, jadi nantikan episode 2 Kamen Rider Gafu minggu depan. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini, jika ada salah kata mohon maaf, jika ada yang kurang atau ada yang salah, bisa kalian tambahkan di kolom deskripsi supaya bisa saya koreksi di video kedepannya. Akhir kata dari saya dan see you next video. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya. Adios.